Cerita pada Diandra. Joel mengangkat panggilan dari Pasco. Ada apa? Kenapa kau tidak masuk? Tanya Joel seraya menatap Joe yang baru saja tiba di ruangan itu. Aku ingin keluar. Katakan pada Diandra kalau aku tidak pulang malam ini. Aku sedang kacau. Aku ditolak. Ucap Pasco sebelum dia akhirnya memutuskan panggilan teleponnya. Joel menahan tawanya saat mendengar kalau Pasco ditolak oleh gadis yang pernah mengakui perasaannya pada dirinya. Bagaimana bisa keadaan berbalik saat ini? Ada apa, Kak? Bukannya itu Kak Pasco? Tanya Diandra seraya melirik Joe yang tampak memasang wajah muram dan cuek namun langsung curi-curi dengar saat mendengar nama Pasco. Pasco sedang frustasi dia tidak pulang malam ini, ucap Joel. Tunggu, Diandra terkejut. Tidak pulang, lalu mau kemana dia? Tanya Diandra. Mungkin ke klub atau mencari tempat untuk menghilangkan stresnya. Dia biasanya ke klub atau jadi DJ atau terkadang ke tempat bermain tenis, ucap Outnell. Kenapa dengan Kak Pasco? Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tidak bilang pada kita? Tanya Diandra. Dia pamit tadi, dia juga bilang agar aku menyampaikan padamu kalau dia tidak pulang. Dia sedang mengurus masalah hatinya. Sepertinya dia baru ditolak oleh seseorang, ucap Joel seraya melirik Joy. Diandra menangkap arah tatapan Joel dan menyambungkan semua kejadian tadi, serta wajah muram Joy. Jadi Kak Pasco suka sama Joy? Diandra menatap gadis itu, mereka semua menatap ibu hamil itu, sama halnya dengan Joy yang malah salah tingkah gara-gara Diandra mengatakannya dengan jelas di depan semua orang. Menurutku seperti itu. Iya kan Joy? Timpal David. Mak mana aku tahu, alak Joy. Apa kau tidak suka pada kakakku? Apa kau tidak menyukai Kak Pasco? Joy, kulihat kau dan Kak Pasco cocok. Apa dia tidak sesuai dengan seleramu? Tanya Diandra dengan gamblang yang justru membuat Joy semakin salah tingkah. Ingin rasanya David menutup mulut istrinya yang ceplas-ceplos itu. Tapi apa daya kalau dia melakukan itu, sama saja dia mencari masalah sendiri. Aku, dia pernah suka pada Pasco. Beberapa tahun lalu, Joy mengatakan perasaannya pada kakakmu, tapi Pasco menolaknya dengan keras. Sayang, jelas David. Joy menunduk malu bila mengingat kejadian itu, sungguh membuat dirinya kesal, apalagi kalau sampai diceritakan seperti ini. Rasanya sangat memalukan, karena pertama kali jatuh cinta, pertama kali menembak orang, pertama kali menyatakan perasaan, tahu-taunya itu untuk yang terakhir kali. Mata Diandra terbelalak, mulutnya menganga tak percaya dengan apa yang suaminya katakan. Apakah Pasco sedikit gila? Bagaimana bisa dia menolak gadis secantik Joy? Sayang, apakah Kak Pasco pernah mendapat benturan di kepalanya sampai membuat dia tak tahu melihat mana cewek berkualitas? Cerocos Diandra yang malah membuat mereka tergelak saat mendengar wanita itu mengatai kakak kandungnya sendiri. Astaga Diandra, kau ini benar-benar setega itu pada kakakmu sendiri. Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu? Ucap Bella yang tak habis pikir dengan adiknya itu. Yang ku bilang benar Kak. Bagaimana bisa si pria kasar itu menolak Joy? Apa matanya rusak ya? Ketus Diandra. Entah kenapa malah dia yang jadi kesal karena kakaknya menolak Joy di masa lalu. Ada-ada saja ibu hamil ini. Lalu kenapa kau menolaknya Joy? Aku yakin dia menyatakan perasaannya padamu tadi. Apa yang terjadi? Apa dia menyakitimu? Tanya Diandra. Dia sudah tampak seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus romansa saudaranya. Sejak kapan istriku secerewet ini? Apa dia akan terus seperti ini? Batin David yang keheranan melihat perubahan pada diri Diandra yang terbilang cukup ekstrim. Aku memang menolaknya, ucap Joy sambil menunduk. Dia memainkan jarinya, wajahnya merah karena menahan emosinya. Sejujurnya dia ingin menangis saat ini. Dia terlanjur kecewa pada Pasco. Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian Joy? Kenapa saling menyakiti seperti ini? Tanya Diandra. Kau bisa menceritakannya pada kami, ucap Diandra seraya menggenggam tangan Joy dengan lembut. Gadis itu menatap Diandra dengan mata berkaca-kaca. Jika ditanya sesungguhnya Joy masih mempunyai perasaan yang sama dengan Pasco.
Beri kami privasi, yang aku mau bicara sama Joy dulu ya, ucap Diandra. Tapi bicara di sini saja, ucap David. Sudah, jangan dipaksa. Joy butuh ketenangan untuk membicarakan masalah hati. Ini mungkin terlanjur rumit. Jangan sampai pada akhirnya mereka berdua saling menyakiti, ucap Bella menahan David di sana. Joy dan Diandra berbicara di dalam ruang kecil yang ada di dalam ruang rawat William. Keduanya duduk dengan santai. Kau bisa menceritakan semuanya, ucap Diandra. Aku, Hicks, aku kecewa padanya kakak ipar. Dia menolakku mentah-mentah. Tapi beberapa saat lalu dia datang dan mengaku menyukaiku. Dia menganggapku sebagai mainan, ucap Joy sambil menangis. Apa kau sudah mendengarkan alasan dia menolakmu waktu itu? Tanya Diandra dan dijawab gelengan kepala oleh Joy. Lalu kenapa kau langsung menyerah? Tanya Diandra. Dia mengatakan kalau aku terlalu naif dan aku tidak cocok bersanding dengan dirinya, ucap Joy. Dan dia bahkan tak melirikku sedikit pun, padahal sebelumnya dia begitu perhatian, ucap Joy. Pada akhirnya Joy menceritakan semua kejadian di masa lalu yang dia lihat dari sisinya. Diandra paham dengan rasa sakit di hati Joy karena ditolak secara mentah-mentah oleh Pasco. Diandra tinggal menunggu cerita dari sudut pandang Pasco. Wanita itu paham permasalahannya. Ini hanya masalah ego di antara mereka masing-masing. Setelah bercerita, Diandra menguatkan Joy agar tetap semangat dan mempertahankan apa yang memang harus dia pertahankan. Joy, lakukan saja segala sesuatu yang menurut kamu benar, tetapi ingat untuk selalu melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin akan ada alasan paling tepat untuk semua masalah yang terjadi pada dirimu, ucap Diandra menguatkan gadis itu. Diandra dan Joy keluar dari ruangan kecil itu. David segera menghampiri istrinya. Aku pulang dulu ya semuanya, aku mau ke rumah mama, ucap Joy saat dia mendapatkan panggilan telepon dari mamanya. Bibi Cindy ya? Titip salam ya Joy, entar aku sama Dian berkunjung, ucap David yang dianggukkan oleh Joy. Gadis itu keluar dari ruangan, mata Diandra tak lepas dari Joy sampai gadis itu hilang di balik dinding. Diandra menatap suaminya dengan pupu ace-nya. Jika sudah begini pasti ada aja maunya. Mau apa, Kenapa liatin akunya begitu banget? Tanya David. Kita akan cari Kak Pasco please. Sambil aku mau nonton boleh kan? Tanya Diandra sambil mengedipkan kedua matanya. Baiklah, kita cari kakakmu. Dasar kau ini. David menepuk pucuk kepala istrinya. Terima kasih, suruh Diandra sambil tersenyum manis. Jo, apa kau tahu kemana dia pergi? Tanya David. Tentu, aku tahu lokasinya sekarang. Dia sedang dalam perjalanan. Kita tinggal ikuti saja, ucap Joel seraya menunjuk posisi GPS ponsel Pasco saat ini. Naik apa? Tanya Diandra. Kurasa dia jalan kaki karena ini terlihat lambat, ucap Joel. Jalan kaki? Nah, kemana dia jalan kaki, dasar pre aneh? Cerocos Diandra. Dia memang begitu sayang, kalau ada sesuatu yang sedang dia pikirkan maka dia akan memilih jalan kaki untuk membuang suntuknya. Jelas David. Hai kalian semua aneh, ucap Diandra. Sementara itu di jalan raya, Joy berada di dalam taksi, matanya tak sengaja menatap Pasco yang sedang jalan kaki di sepanjang trotoar jalan. Ekspresi pre itu datar dan dingin, dia jalan dengan pelan. Apa yang dilakukannya di jalanan ini? Jangan bilang kalau dia mau bunuh diri, hanya gara-gara aku menolaknya, batin Joy sambil terus memperhatikan Pasco.